Dalam kesempatan video ini kita akan belajar bagaimana cara membuat saku jumper atau sweater yang di samping, bukan di depan ya, bukan saku yang ada di bagian depan tapi berada di bagian samping. Bagaimana caranya? Kita cari dulu posisi mana yang akan kita pasangin saku dengan lebar saku seukuran orang dewasa ya, itu 13 cm dengan kelebaran 13 cm, namun nanti di dalamnya ada 13 atau kali 14 untuk ukuran saku dalam. Kelebarannya ya, sekarang kita posisikan di bagian saku bagian bawah ada di titik sini, kemudian kita ukur sepanjang 13 cm miring ya. Kalau untuk saku jumper biasanya posisinya miring. Oke, setelah kita pasangin titik, namun kalau ketika sudah praktek atau masang di jumper yang sebenarnya ya jangan menggunakan pensil, nanti bekas tulisannya tidak akan hilang, tapi gunakanlah kapur untuk sebagai tanda supaya nanti mudah dihapus. Oke, pertama kita sediakan kain potongan seukuran 6 cm kali 17 cm atau kali berapa aja, yang penting melebihi dari ukuran sakunya. Misalkan saku 14 cm atau 13 cm ya ini harus lebih, dan ini ada garis titik 1 titik 2 itu sepanjang 13 cm, maka ini panjangnya lebih panjang dari titik tersebut ya. Oke, setelah sediakan kain tutupnya saku, kemudian kita sediakan potongan sakunya, yaitu 2 potongan dengan ukuran yang lebarnya sama ya dengan ini, itu 17 cm. Namun untuk kepanjangannya terserah selera Anda, kebutuhan Anda mau berapa cm untuk kedalamannya saku. Di sini saya membuat 19 cm juga ya, 19 cm, namun di bagian ujung kita potong melengkung, kedua-duanya sama. Kita sediakan 2 potongan dengan ukuran yang sama, atau lebih besar lagi juga nggak apa-apa, lebih kecil lagi nggak apa-apa, yang penting nanti yang ukuran kecil yang akan dipasang pertama yang akan digandeng dengan ini. Oke, lanjut. Karena ini potongannya sama, maka saya terserah mau ngambil yang mana, tapi nanti kalau ketika motongnya salah satu ada yang lebih besar, maka yang diambil pertama yang yang ukuran lebih kecil. Oke, lanjut. Seperti biasa kita akan memasangnya seperti ini. Ini yang bagian luar ya, dan kain ini dilipat menjadi 2 bagian. Caranya seperti ini. Lalu kemudian kita taruh sejajar untuk lebarnya. Kemudian kita jahit ya. Kita nyalakan mesin. Bismillah. Kurang lebih 2 cm ya, untuk dari tepi sini kita jahit 2 cm, beri tanda. Oke, ini saja biar gampang dipahami ya. Di sini kita beri tanda 2 cm. Nggak kelihatan ya, 2 cm. Nah, di sini ada 2 cm dari bagian sini ya, dari pinggir ya, betul 2 cm. Setelah digaris maka kita jahit, kita tempelkan seperti ini.
Setelah dijahit seperti ini ya, nanti kalau dibalik hasilnya seperti ini. Bagian halus di atas ya, sedangkan yang lapisannya juga di atas. Kemudian kita tempelkan di sakunya, yang media yang akan kita pasangi saku, yaitu di sini, di titik sini. Kemudian kita masangnya dibalik ya, caranya seperti ini. Yang halus ketemu halus. Untuk sakunya di dalam ya, untuk tutupnya di dalam. Setelah itu kita jahit. Titiknya di mana kita cari dulu. Titik ada di sini. Untuk jahitan ini, untuk jahitan keduanya masuk ke sebelah kiri ya, ke sebelah sini. Dari jahitan pertama yaitu sekitar 2 mili lah, atau mepet nggak apa-apa, yang penting jangan mengenai jahitan yang pertama. Oke, sudah dijahit seperti ini ya. Sudah dijahit seperti ini, kita kembalikan lagi. Kemudian kita ambil kain yang kedua, sama, yang halus ditemukan halus, yang kasar temukan yang kasar ya. Kita lebih masukkan lagi saja, ini kita angkat, kita masukkan, dorong lebih masuk lagi. Nempel nggak apa-apa ya. Kemudian kita jahit, kita beri tanda lurus, kemungkinan ada di sini dan di sini. Untuk panjangnya ya harus sama dengan jahitan pertama. Setelah kita garis sama, ini aja biar nggak bingung. Sama. Kemudian kita lipat. Kita lihat ini ukuran berapa dari kain jahitan ini sampai pinggir. Yaitu ada 2 cm ya, sama, ada 2 cm. Pinggir juga ada 2 cm. Ya, wajibkan jahitnya lurus ya. Nah, kita sudah tahu dari 2 cm, kemudian kita ukur ulang dari jahitan kedua, bukan jahitan pertama ya, jahitan kedua, jahitan yang menggandeng dengan kain ini. Kita ukur 2 cm juga. 2 cm nya ada di mana ya? 2 cm ada di sini. Sebelah ditempelkan juga ya. 2 cm nya kita cari di mana, di sini. Kemudian mau digaris silahkan, mau langsung dijahit silahkan, nggak apa-apa ya. Saya garis saja dulu biar bisa dipahami semua ya. Nah, jarak jahitan 1 dengan jahitan 2 harus 2 cm ya, seukuran dengan kain yang di sini. Untuk panjangnya sama. Ini jahitan yang nempel dengan kain badannya ya, yang buat patokan, bukan jahitan yang menggandeng hanya saku dan tutupnya saja. Oke, lanjut. Untuk kepanjangannya harus sama ya. Kita kunci. Oke, 1 langkah lagi sama. Kita geser, ambil, kita potong benang. Saya selalu kalau habis jahit mesti benang langsung tak potong ya, supaya tidak acak-acakan. Kalau mau dipotong belakangan juga nggak apa-apa, nggak dipotong ya juga nggak apa-apa.
Oke, setelah dijahit kita sudah tahu ada 2 jahitan di sini. Jarak jahitannya 2 cm dengan panjang 13 cm ya, karena kita membuat sakunya 13 cm. Kemudian di bagian tengah-tengah jahitan ini sama kita garis tengah, namun untuk kepanjangannya lebih pendek, 1,5 cm atau 2 cm, ya 1,5 cm atau 1 cm lah, 1,5 cm atau 1 cm untuk kepanjangannya lebih pendek. Untuk kanan kirinya juga sini kurang 1 cm dari gini saja sih, kasih tanda A, saya kasih tanda B untuk jahitan pertama A, jahitan kedua B, dan garis tengah adalah C. Oh ya, harus lebih pendek dari garis A atau garis C ya, atau garis B. Kemudian dari garis A, ujung A ini bagian sini kita diagonal ke garis C, sama yang C ke B diagonal juga, sebelah juga sama, A ke C diagonal, C ke B juga diagonal. Seperti ini ya, bisa kelihatan, bisa dipahami. Ini ada garis diagonal, kemudian kita lipat seperti ini saja. Kita lipat, kita gunting, caranya seperti ini. Oke, kita jepitkan di sepatu ya supaya tidak lari. Caranya seperti ini biar kelihatan dari kamera. Gunting, kita angkat juga nggak apa-apa. Kita diagonal, gunting diagonal, sama sebelah gunting diagonal juga. Untuk sebelahnya juga sama, harus diagonal ya. Semepet mungkin dengan ujung jahitan, tapi jangan sampai memutus jahitan atau benang jahitan ya. Oke, setelah jadi seperti ini, maka langkah selanjutnya tangan kita masukkan dari bawah, dari bekas jahitan. Ini sudah kelihatan, kita ambil kainnya yang di atas, kita tarik ke dalam. Masukkan ke dalam semua ya, jangan ada sisa. Untuk yang di sini juga sama, kita masukkan ke dalam. Jangan ada sisa, masukkan semua. Untuk lapisan saku yang paling bawah kita tarik supaya rapi, tidak ada kain melipat. Dan di sini nanti ada menemukan potongan segitiga. Potongan segitiga kita masukkan ke dalam, itu dengan cara dilipat, masukkan ke dalam. Nanti kita yang bagian sebelah kita lipat ke atas, nanti akan menemukan jahitan segitiga ini. Kok jahitan, potongan segitiga maksud kami ya. Untuk tutupnya dan kainnya kita harus tempelkan, harus samakan seukuran, jangan ada kain kurang atau sisa nanti kalau atau lebih. Setelah kayak gini kita jahit ini kita jahit potongan segitiganya, kita jahit ke dua saku, kedua-duanya kain kena jahitan semua. Sama sebelah juga ya, ini seperti ini ya. Sebelah juga kita jahit yang ini. Nah, ini sudah terbentuk saku. Ketika mau disetik,
Sini boleh di stick supaya rapi, juga boleh tidak di stick. Kalau misalkan mau di stick, kita angkat dulu. Untuk kalau mau di stick ini ditarik dulu, yang kanan, yang atas ke atas, yang kiri ke kiri. Kalau mau menyetik dulu ya, stick yang sebagian bawah sini yang ada tutupnya ya. Dan di sini harus dilebarkan, kita tarik sakunya yang atas ke atas, yang bawah ke bawah. Atau misalkan menggunakan kanan kiri, yang kanan ke kanan, kiri ke kiri. Tidak boleh ada kain menumpuk. Kemudian kita stick sininya. Ini untuk misalkan di stick ya. Kita usahakan kita lebarkan, kita angkat supaya tidak antara kain saku satu dengan kain saku duanya tidak menggandeng, tidak kejahit. Ini jahitan hitam sudah kelihatan ada stick ya. Kemudian kain yang atas kita turunkan lagi, atau misalkan menggunakan kanan kirinya ya, kain yang kanan kita turunkan lagi, kita tumpuk menjadi satu seperti ini caranya. Ini sudah ditumpuk, dari tumpuk terus ini dilipat kembali, ditempatkan semula. Lalu kita stick yang letter O nya kita stick. Ini sudah, kalau ini menumpuk jahit sekali nggak apa-apa ini. Yang penting stikan pertama itu jangan sampai menjahit kedua kain. Oh ya, untuk menyetik yang ke arah sini kita usahakan kamponya itu lari ke atas dulu, jangan lari ke bawah. Kalau lari ke bawah nanti hasil setikannya jelek karena kain sakunya berada di atas, bukan berada di bawah. Oke, ini sudah saya perbaiki, kamponya sudah menghadap ke atas, jadi kain yang di stick menghadap ke bawah ya. Istilahnya meniduri kain sakunya ya, jangan kain sakunya yang meniduri kain badannya. Kita jahit letter O, kunci. Oke, hasilnya seperti ini. Ini sudah jadi saku, namun bagian bawah belum kejahit. Kita balik. Kita sekarang menjahit sakunya, itu kita paskan posisinya. Caranya seperti ini ya, kita lipat. Ini ada kain saku. Kita jahit mengikuti potongan, atau mau membentuk sendiri juga nggak masalah. Yang penting saku kedua kain harus terjahit satu semua. Oke, kita gunting pinggirnya, lalu kemudian diobras ya setelah dijahit biar kelihatan rapi. Karena ini jumper biasa ya, kecuali jaket yang double poring nggak perlu diobras juga nggak apa-apa, karena nggak kelihatan karena ketutup poring. Berhubung ini jumper biasa nggak double poring, maka saku harus diobras. Oke, ini sudah jadi saku. Kemudian kita obras sakunya. Kita nyalakan mesin obras. Oke.
Oke, ini sudah diobras, sudah jadi sakunya. Sudah bisa digunakan ya untuk menyimpan apapun. Caranya seperti ini bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekian, terima kasih pengalaman saya cara membuat saku jumper. Lain kali bisa lanjut di video tutorial lainnya atau berikutnya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.